Shalom saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali bersama saya Romo Irvantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita pada hari ini, Senin 3 Juni 2024. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawannya, martir, dan hari ini adalah Pekan Biasa ke-9. Bacaan Injil kita diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Ada seseorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani lalu berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musimnya, ia mengutus seorang hamba kepada petani-petani itu untuk mengambil sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Namun, mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan hampa. Kemudian ia mengutus lagi seorang hamba lain kepada mereka. Hamba itu mereka pukul kepalanya dan permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Demikian juga dengan banyak hamba yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Masih ada satu orang lagi padanya, yakni anaknya yang terkasih. Akhirnya ia mengutus dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Namun petani-petani itu berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli waris, mari kita bunuh dia, dan warisan ini akan menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan petani-petani itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidakkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Lalu mereka mencari jalan untuk menangkap Yesus karena tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Mereka membiarkan dia lalu pergi. Saudara-saudari yang terkasih, nabi-nabi dari Perjanjian Lama sudah sering mengumpamakan bangsa Israel sebagai kebun anggur Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang mendengarkan Yesus saat dia menyampaikan perumpamaan tadi yang kita dengar dalam Injil itu, orang-orang itu sangat gampang menebak bahwa Yesus sedang merujuk bangsa Israel ketika Yesus menyampaikan perumpamaan itu. Para pendengar tahu bahwa Allah lah yang menanam, merawat dan memelihara kebun anggur itu. Lalu Yesus sendiri menampilkan dirinya sebagai anak yang diutus untuk menyelamatkan kebun anggur. Dengan ini secara tidak langsung Yesus mengatakan kepada para pendengarnya bahwa otoritas yang mendasari tindakan dan pengajaran-pengajaran Yesus adalah kasih Allah kepada umatnya. Allah ingin tetap merawat dan menyelamatkan kebun anggur itu meskipun dengan harga yang sangat mahal, yakni dengan nyawa pemilik kebun anggur itu sendiri, yakni dengan nyawa Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, saya menempatkan diri sebagai penggarap kebun anggur yang menolak para utusan dan bahkan mencabut nyawa sang putra utusan itu. Saya menempatkan diri pada posisi itu karena memang kerap juga
saya menganggap bahwa saya memiliki sesuatu yang sebenarnya bukanlah milikku, yang sebenarnya hanya dianugerahkan atau dipinjamkan atau diberikan kepadaku. Ujungnya, saudara-saudari, saya menjadi sering lupa bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan kepada saya itu, atas apa yang telah dipinjamkan kepada saya itu. Saya kemudian baru tersadar bahwa itu hanya adalah anugerah atau pinjaman ketika hal itu diambil dari saya. Di situ kesadaran itu baru muncul. Ketika merenungkan Injil dengan cara yang saya katakan tadi, saya kemudian teringat sebuah buku dari Mary Jo Ledy yang pernah saya baca. Judul buku Mary Jo adalah Radical Gratitude. Radical Gratitude bisa diartikan sebagai rasa syukur yang mendasar, mendalam, atau mengakar. Rasa syukur yang mendasar, mendalam, dan mengakar. Sebuah rasa syukur yang tidak hanya berhenti pada ucapan terima kasih di bibir, tetapi berlanjut pada sebuah tindakan nyata bersyukur dan kesiapsediaan untuk membalas kebaikan yang diperoleh. Radical gratitude atas anugerah kehidupan tidak berarti bahwa kita harus berterima kasih atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Gratitude, rasa syukur, rasa terima kasih yang mendalam, mengakar itu tidaklah menghilangkan misteri atas penderitaan yang dialami. Tidaklah menghilangkan rasa ngeri atas kejahatan. Hanya saja saudara-saudari, gratitude, rasa terima kasih yang mendalam itu akan membuat seseorang tetap memiliki kemerdekaan batin, sehingga keterbatasan-keterbatasan yang ada tidak menghilangkan kebahagiaannya. Lalu bagaimana seseorang bisa belajar untuk bisa hidup dengan radical gratitude, dengan rasa syukur yang mendalam, yang mengakar itu? Mary Jo mengatakan demikian. Pertama, katanya, kalau Anda mau hidup radical gratitude, maka Anda harus menghidupi bahwa I am enough. Aku cukup. Aku cukup. Ini berarti bahwa Anda sedang belajar mempercayai dan menghidupi bahwa dengan segala kekuatan dan kekurangan, Anda bisa membuat perbedaan. Kedua, kata Mary Jo, belajar untuk sanggup mengatakan bahwa I am good enough. Aku cukup baik. Aku cukup baik. Ini adalah permulaan dari pembebasan perasaan bersalah palsu yang bisa melumpuhkan, kata Mary Jo. Ini juga bisa menjadi gerakan untuk keluar dari budaya tak pernah merasa puas. Langkah kedua adalah I am good enough. Aku cukup baik. Sementara langkah ketiga menurut Mary Jo adalah kita mulai masuk ke dalam pola hidup, pola pikir I have enough. Aku memiliki cukup. Aku memiliki cukup. Kesadaran bahwa I am good enough, aku cukup baik, secara perlahan akan membawa kita pada kesadaran I have enough. Aku memiliki cukup. Lalu dari mana bisa memulai langkah itu? Menurut Mary Jo, mari kita mulai untuk tidak taking for granted atas hidup kita, untuk tidak menganggap bahwa hidup kita ini adalah milik kita yang menjadi hak kita. Artinya, menyadari bahwa sebenarnya kita telah memperoleh kebutuhan yang sangat mendasar untuk hidup
yakni kehidupan itu sendiri. Seseorang yang sadar bahwa nyawanya atau hidupnya adalah sebuah anugerah akan bisa mulai merasakan bahwa anugerah kehidupan itu sendiri sudah cukup, sehingga merasa aku cukup. Oleh karena itu, yang bersangkutan tidak akan menghabiskan waktu untuk menangisi dirinya karena tidak memiliki banyak hal yang ingin dia punyai. Dia akan berkata, aku cukup baik. Yang bersangkutan akan mulai menyadari bahwa kehidupan yang dianugerahkan kepadanya cukup sebagai bekal ke depan dan cukup sebagai modal untuk melanjutkan hari-harinya. Maka saudara-saudari, mari kita mulai tidak taken for granted atas hidup kita. Hidup yang kita miliki ini adalah bekal yang cukup untuk modal melanjutkan hari-hari. Ketika kita sampai pada pola pikir dan pola hidup yang demikian, maka kita akan mulai berkata dan menerima bahwa aku memiliki cukup untuk hidup. Ketika seseorang menerima bahwa nyawa atau hidupnya adalah rahmat yang enough, yang cukup, di saat itulah dia akan dirubah secara mendasar, yakni sampai ke kedalaman spiritualnya. Transformasi mendasar itu juga akan mulai menyentuh sisi-sisi lain dari kehidupannya. Oleh karena itu, dia akan mulai merasakan sebuah kekuatan baru yang memerdekakannya dari berbagai ketakutan yang membelenggunya. Kesadaran bahwa kita telah memperoleh hidup secara cuma-cuma akan menggerakkan kita untuk mencari sang pemberi kehidupan itu, untuk mencari Allah, untuk mencari anak dari pemilik kebun anggur itu. Ada sebuah keinginan untuk berterima kasih yang tidak digerakkan oleh sebuah tindakan impulsif karena adanya perasaan berutang budi atau bersalah, tetapi tindakan mencari dan berterima kasih yang digerakkan oleh hati yang memang sungguh ingin berterima kasih dan senang melakukan itu. Saudara-saudari yang terkasih, diri saya dan diri Anda adalah kebun anggur Tuhan. Saya dan diri Anda adalah kebun anggur Tuhan. Maka marilah kita biarkan sang anak itu, sang anak pemilik kebun anggur itu, untuk datang dan mengusahai kebun anggur ini, diri kita sendiri. Untuk datang dan mengklaim bahwa diri kita yang adalah kebun anggur Tuhan itu adalah memang miliknya. Tuhan memberkati kita.